Selamat malam Bapak Yerik dan teman-teman sekalian. Sekarang kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang etika komunikasi karyawan dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan di PT Global Indo 21 Express cabang Samarinda. Kelompok 1 ini terdiri dari Brian Latif, saya, Risela, Kathy Lowell, dan Prasetyo Dwi Darmawan. Next. Yang pertama, kita akan membahas tentang komunikasi interpersonal. Jadi, menurut Burgon dan Hafner, komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang dilakukan kepada pihak lain untuk mendapatkan umpan balik, baik secara langsung atau face-to-face maupun dengan media. Pentingnya situasi komunikasi interpersonal ialah karena prosesnya memungkinkan berlangsung secara dialogis, di mana selalu lebih baik dibandingkan monologis, di mana monologis ini menunjukkan suatu bentuk komunikasi di mana seorang berbicara dan yang lain hanya mendengarkan saja, jadi tidak terdapat interaksi. Sedangkan dalam dialog, merupakan bentuk komunikasi interpersonal yang menunjukkan adanya interaksi. Mereka yang terlibat dalam komunikasi bentuk ini berfungsi ganda, yaitu masing-masing menjadi pembicara dan pendengar secara bergantian. Menurut Sunarto, terdapat 3 unsur penting dalam proses komunikasi yang dilakukan, yaitu yang pertama sumber atau source, kedua pesan atau message, lalu yang ketiga dan terakhir adalah sasaran atau destination. Proses komunikasi interpersonal ini tampaknya membuktikan 2 tindakan, yakni memberi dan menerima, sehingga dalam proses komunikasi tersebut terjadi penggunaan bersama, yang berarti suatu hal yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih secara bersama-sama, serta terciptanya proses saling berbagi atau menggunakan informasi secara bersama. Diharapkan mendapatkan respon yang lebih baik bagi pimpinan dan karyawan atau karyawati PT Global Indo 21 Express sebagai komunikator dan konsumen atau pelanggan PT Global Indo 21 Express sebagai komunikan. Next. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam etika komunikasi, tapi sebelum itu kita harus mengenal dulu apa itu etika. Secara etimologi atau bahasa, etika itu berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos, yang berarti tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, akhlak, perasaan, dan cara berpikir. Dalam istilah filsafat, etika sendiri berarti ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Menurut Kay Burtons, etika adalah ilmu yang membahas tentang moralitas atau tentang manusia sejauh yang berkaitan dengan moralitas. Dengan kata lain, etika adalah ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku moral. Next. Nah, lalu menurut Darji Darmodiharjo dan Siddhartha, etika itu bertugas sebagai mempersoalkan norma yang dianggap berlaku, yaitu diselidikinya apakah dasar suatu norma itu dan apakah dasar itu membenarkan ketaatan yang dituntut oleh norma yang dapat berlaku. Lalu yang kedua, etika mengajukan pertanyaan tentang legitimasinya, artinya norma yang tidak dapat mempertahankan diri dari pertanyaan kritis dengan sendirinya akan kehilangan haknya. Lalu yang ketiga, etika mempersoalkan pula hak setiap lembaga seperti orang tua, sekolah, negara, dan agama untuk memberikan perintah atau larangan yang harus ditaati. Etika memberikan bekal kepada manusia untuk mengambil sikap yang rasional terhadap semua norma. Lalu yang terakhir, etika juga menjadi alat pemikiran yang rasional dan bertanggung jawab bagi seorang ahli dan bagi siapa saja yang tidak mau diombang-ambingkan oleh norma-norma yang ada. Nah, dari beberapa pengertian tentang etika, dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud etika sendiri adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang akhlak atau budi pekerti, baik buruknya suatu ucapan, sikap, dan tindakan. Next. Nah, lalu selanjutnya adalah komunikasi. Komunikasi berasal dari bahasa Latin communicare atau komunis yang berarti sama atau menjadi milik bersama. Kalau kita berkomunikasi dengan orang lain, berarti kita berusaha agar apa yang disampaikan kepada orang lain tersebut menjadi miliknya.
Secara lebih spesifik, pengertian atau definisi komunikasi dapat disimpulkan dari berbagai istilah komunikasi berdasarkan pencetusnya. Misalnya saja Harold Laswell mengatakan bahwa komunikasi adalah gambaran mengenai siapa, mengatakan apa, melalui media apa, kepada siapa, dan apa efeknya. Sedangkan menurut Gerald R. Miller, komunikasi terjadi saat satu sumber menyampaikan pesan kepada penerima dengan niat sadar untuk mempengaruhi perilaku mereka. Next. Selanjutnya adalah etika komunikasi itu sendiri. Jadi manusia dalam kehidupannya harus dan selalu berkomunikasi. Nah, adapun tata cara dalam berkomunikasi atau bisa dikatakan juga sebagai etika dalam berkomunikasi merupakan hal yang harus diperhatikan. Etika komunikasi menjadi hal terpenting dalam menjalin hubungan yang baik antar pribadi, organisasi, maupun hubungan terhadap pelayanan. Perusahaan, hubungan baik akan tercipta dengan sendirinya apabila adanya etika komunikasi. Nah, faktor utama dalam berkomunikasi dapat dikatakan adalah etika. Menurut peneliti, etika komunikasi itu merupakan bagaimana tutur bahasa yang sopan, nada bicara yang lembut, dan bahkan mimik wajah yang ramah ditunjukkan kepada lawan bicara. Setidaknya terdapat 6 perspektif etika komunikasi yang bisa dilihat dalam perspektif yang bersangkutan. Yang pertama yaitu perspektif politik. Dalam perspektif ini, etika ditujukan untuk mengembangkan kebiasaan ilmiah dalam praktek berkomunikasi, menumbuhkan bersikap adil dalam memilih atas dasar kebebasan, pengutamaan motivasi, dan menanamkan penghargaan atas perbedaan. Lalu yang kedua, perspektif dari sifat manusia. Yang paling dasar adalah kemampuan berpikir dan kemampuan menggunakan simbol. Ini berarti bahwa tindakan manusia yang benar-benar manusiawi adalah berasal dari rasionalitas yang sadar dan apa yang dilakukan dan dengan bebas untuk memilih melakukannya. Lalu yang ketiga, perspektif dialogis, yaitu komunikasi adalah proses transaksi dialogal dua arah. Sikap dialogal sendiri adalah sikap setiap partisipan komunikasi yang ditandai oleh kualitas keutamaan seperti keterbukaan, kejujuran, kerukunan intensitas, dan lainnya. Lalu yang keempat, yaitu perspektif situasional, yang merupakan relevansi bagi setiap penilaian moral. Ini berarti bahwa etika memperhatikan peran dan fungsi komunikator, standar khalayak, derajat kesadaran, tingkat urgensi pelaksana komunikator, tujuan, dan nilai khalayak. Standar khalayak untuk berkomunikasi etis. Lalu yang kelima adalah perspektif utilitarian, yaitu standar utilitarian untuk mengevaluasi cara dan tujuan komunikasi dapat dilihat dari adanya kegunaan, kesenangan, dan kegembiraan. Lalu yang terakhir adalah perspektif legal, yaitu perilaku komunikasi yang legal sangat disesuaikan dengan peraturan yang berlaku dan dianggap sebagai perilaku yang etis. Next. Selanjutnya itu ada pelayanan. Di zaman sekarang, persaingan yang semakin ketat, di mana semakin banyak produsen terlibat dalam pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen atau pelanggan. Bahkan setiap perusahaan itu harus menempatkan orientasi kepada pemenuhan kepuasan konsumen atau pelanggan sebagai tugas utama. Nah, Kotler mendefinisikan pelayanan sebagai setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak lain yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. Kotler juga menambahkan salah satu cara utama suatu perusahaan untuk dapat memberikan dirinya sendiri dengan cara konsisten menyampaikan mutu pelayanan yang luar biasa, dapat memberikan keunggulan bersaing yang kuat kepada mereka yang menghasilkan penjualan dan laba yang tinggi. Selanjutnya itu dalam konteks pelayanan publik dikemukakan bahwa pelayanan umum adalah mendahulukan kepentingan umum, mempermudah urusan publik, mempersingkat waktu pelaksanaan urusan publik,
dan memberikan kepuasan kepada publik. Senada dengan itu, menurut Munir, pelayanan adalah serangkaian kegiatan yang berlangsung secara rutin dan kesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan orang dalam masyarakat. Dan beliau juga menyatakan pelayanan umum adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang dengan landasan faktor material melalui sistem, prosedur, dan metode tertentu dalam rangka usaha memenuhi kepentingan orang lain sesuai dengan haknya. Next. Menurut Munir, perwujudan pelayanan yang didambakan oleh pihak yang ingin memperoleh pelayanan dengan baik dan memuaskan adalah ada 4. Yang pertama itu adanya kemudahan dalam pengurusan kepentingan dengan pelayanan yang cepat. Dalam arti tanpa hambatan yang kadang-kadang kala dibuat seperti waktu. Contohnya petugas yang seharusnya ditempatkan pada saat dibutuhkan ternyata tidak ada dengan alasan yang sulit dibuktikan. Yang kedua itu memperoleh pelayanan secara wajar tanpa gerutu, sindiran, atau untayan, kata lain semacam itu, yang nadanya mengarah pada permintaan sesuatu, baik dengan alasan untuk dinas atau alasan untuk kesejahteraan. Yang ketiga, mendapatkan perlakuan yang sama dengan pelayanan terhadap kepentingan yang sama, tertib, dan tidak pandang bulu. Artinya, kalau memang harus antri secara tertib, dalam proses pengurusan, maka ikuti prosedur tersebut. Dan yang terakhir itu pelayanan yang jujur dan terus terang. Artinya, apabila ada hambatan karena suatu masalah yang tidak dapat dielakkan, hendaknya diberitahukan sehingga orang tidak perlu menunggu sesuatu yang tidak menentu. Next. Lalu kita masuk ke metode penelitian. Yang pertama itu ada jenis penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian deskriptif kualitatif, yaitu metode dengan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian seseorang. Pada saat sekarang, berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Nah, menurut Maleong, penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang bersifat alamiah, yang bergantung pada suatu pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri, berhubung dengan orang-orang, latar belakang, dan perilaku yang berbeda secara menyeluruh. Dalam hal ini mengenai etika komunikasi dalam memberikan pelayanan di PT Globalindo 21 Express. Next. Selanjutnya itu ada fokus penelitian. Fokus penelitian ini adalah untuk membatasi studi, sehingga dengan pembatasan studi tersebut akan memudahkan peneliti dalam mengolah data yang kemudian menjadi suatu kesimpulan. Sesuai dengan masalah yang dirumuskan, maka penelitian ini memfokuskan pada komunikasi interpersonal karyawan dan karyawati dan memberikan pelayanan kepada konsumen atau pelanggan. Adapun peneliti membagi fokus penelitian dalam beberapa komponen seperti yang pertama itu ada standar etika komunikasi PT Globalindo 21 Express dalam memberikan pelayanan kepada konsumen. Misalnya etika komunikasi antara karyawan dengan konsumen atau pelanggan, terus etika karyawannya sendiri dalam memberikan pelayanan, dan penerapan etika komunikasinya sendiri. Selanjutnya itu ada yang kedua, komunikasi interpersonal karyawan dan karyawati PT Globalindo 21 Express dalam memberikan pelayanan kepada konsumen. Next. Selanjutnya itu ada sumber data. Seperti yang kita ketahui itu sumber data kan dibagi menjadi dua, sumber data primer atau utama maupun sumber data sekunder atau sumber data pendukung. Yang pertama itu sumber data primer. Jadi sumber data primer itu sumber data dalam penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli. Nah, kalau misalnya dalam penelitian ini sumber primernya itu dari key informan atau informasi kunci, yaitu dari pimpinan PT Globalindo 21 Express-nya sendiri. Terus ada juga dari karyawan atau karyawati berjumlah 2 orang dan informan lainnya, atau yaitu masyarakat atau pelanggan PT Globalindo yang berjumlah 7 orang.
Selanjutnya itu sumber data sekunder atau pendukung sumber data primer. Sumber data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder itu umumnya berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip, seperti data-data yang mendukung dari buku yang sudah dipublikasikan maupun yang belum dipublikasikan. Nah, untuk menunjang penelitian ini, data sekunder itu diambil dari dokumen-dokumen yang ada di PT Globalindo 21 Express sendiri. Next. BL. Next. Oke. Selanjutnya adalah teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data di sini tuh dibagi menjadi dua, yaitu penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Kalau penelitian kepustakaan itu adalah suatu teknik pengumpulan data untuk mencari sumber data sekunder yang merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data berhubungan dengan penelitian ini, dengan cara membaca literatur serta buku-buku yang relevan dengan penyusunan penelitian ini, guna mendapatkan data-data sekunder yang nantinya akan dijadikan sebagai landasan teori. Untuk penelitian lapangan itu dibagi menjadi 3 lagi. Yang pertama itu ada observasi, kedua wawancara, dan ketiga dokumentasi. Observasi itu pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung ke lapangan. Selanjutnya itu wawancara dengan melakukan tanya jawab langsung dengan pihak-pihak yang terkait. Tadi di bagian atas itu tadi ada 3 ya, dari pemimpinnya sendiri, karyawan, maupun sama pelanggannya. Dan yang terakhir itu dokumentasi pengumpulan data yang dilakukan untuk mendapatkan data sekunder berupa dokumen atau arsip dan karya ilmiah yang relevan dengan penelitian ini. Next. Selanjutnya ada teknik analisis data. Teknik analisis data yang peneliti gunakan analisis data secara kualitatif, di mana dalam menggunakan metode ini dilakukan proses berpikir secara induktif, yakni dalam pengambilan kesimpulan bertitik tolak dari data yang terkumpul. Proses berpikir induktif dimulai dari keputusan khusus dari data yang terkumpul, kemudian diambil kesimpulan secara umum. Teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data secara interaktif, seperti yang dikatakan oleh Mills dan Huberman tahun 1984. Analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Next. Nah, aktivitas dalam analisis data kualitatif meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Yang utama itu adalah pengumpulan data, yang dimana tahap pengumpulan data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, penelitian kepustakaan, dan dokumentasi secara data sekunder lainnya yang berhasil diperoleh. Yang kedua itu ada reduksi data yang diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan. Yang ketiga itu ada penyajian data, yang dimaknai sebagai sekumpulan informasi yang tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Yang terakhir itu ada penarikan kesimpulan, itu untuk menganalisis dan mencari makna dari informasi yang dikumpulkan dengan mencari tema, pola hubungan, dan permasalahan yang muncul. Next. Gambaran umum perusahaan Global Indo 21 Express. PT Global Indo 21 Express merupakan perusahaan nasional yang bergerak di bidang jasa pengiriman paket dan dokumen melalui udara dan darat ke seluruh wilayah Indonesia dengan servis door to door. Perusahaan ini telah berdiri sejak tahun 1961 dan telah melayani ke seluruh kota-kota tujuan di Indonesia. Perusahaan ini telah mencapai tujuan hingga saat ini berkat peran dan dukungan dari orang-orang yang berkomitmen untuk terus mengembangkan diri dengan standar etika dan profesionalisme secara terus-menerus, berjuang untuk mendapatkan gagasan baru dan inovasi strategi di dalam penyelenggaraan usaha ini. Next.
petugas yang memberikan layanan. Jumlah karyawan keseluruhan kantor PT Global Indo 21 Express berjumlah 9 orang, terdiri atas 1 kepala cabang, 1 accounting, 1 admin, 1 customer service, dan 5 orang karyawan lapangan. Pada umumnya layanan dalam bentuk perbuatan dilakukan oleh karyawan lapangan, sehingga faktor keahlian dan keterampilan karyawan akan sangat menentukan terhadap hasil perbuatan pekerjaan. Adapun dalam memberikan pelayanan ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan petugas, antara lain kemudahan dalam pengurusan kepentingan dengan pelayanan yang cepat. Next. Selanjutnya itu etika komunikator. Untuk memahami etika seorang komunikator, terlebih dahulu kita akan memahami bagaimana komunikator itu sendiri. Nah, komunikator sering disebut sebagai orator. Komunikan yang dihadapi oleh komunikator ini sangat banyak, beragam, dan heterogen. Maka dibutuhkan seorang komunikator yang mampu menghadapi audiens dari berbagai macam latar belakang. Nah, ada beberapa syarat yang harus dimiliki oleh seorang orator. Yang pertama itu adalah etos. Etos itu merupakan sumber kepercayaan. Seseorang orator akan dipercayai apabila dia memiliki keahlian, kemampuan, dan pengetahuan dari suatu bidang ilmu yang dia bicarakan. Yang kedua itu ada pathos, merupakan imbauan emosional, yaitu gaya emotif dan persuasif yang ditunjukkan melalui penampilan mereka. Yang ketiga itu ada logos, merupakan imbauan logis yang ditunjukkan dengan gaya akademis, logis, wajar, sistematis, dan argumentatif. Logos ini dapat dilihat ketika seorang komunikator berbicara tentang suatu permasalahan, apakah dia hanya berputar pada satu poin saja atau secara sistematis. Ketiga syarat di atas merupakan hal yang sangat penting untuk keberhasilan seorang komunikator supaya komunikasi menjadi efektif. Ada beberapa hal yang cukup kompleks yang harus diperhatikan oleh seorang komunikator, terutama pada persyaratan etos. Seorang komunikator akan menjadi source credibility apabila dia memiliki ciri-ciri. Yang pertama itu kompetensi, yaitu kemampuan dan kewenangan yang dimiliki oleh seorang komunikator dalam suatu bidang tertentu sesuai dengan apa yang dia bicarakan. Yang kedua itu ada kejujuran dan kebenaran. Informasi dan pesan yang disampaikan oleh komunikator adalah informasi yang benar dan apa adanya, tanpa ada unsur tambahan maupun rekayasa yang tujuannya untuk mengelabui audiens. Yang terakhir itu ada integrity dan goodwill. Komunikator akan dianggap sebagai memiliki kepercayaan apabila dia memiliki integritas yang tinggi dalam bidang yang dia tekuni, dan goodwill itu atau kemampuan baik yang dimiliki oleh seorang komunikator tidak lepas dari kejujuran dan kebenaran. Goodwill ini menjadi landasan bagi seorang komunikator untuk menyampaikan pesan yang jujur dan benar. Nah, apabila seorang komunikator mempunyai niat baik untuk menyampaikan informasi yang membangun, menguntungkan semua pihak, dan tidak merugikan audiens, maka dia akan menyampaikan informasi yang benar secara jujur. Next. Lalu ada etika komunikasi sebagai pencipta hubungan baik dengan konsumen atau pelanggan. Nah, komunikasi merupakan salah satu alat untuk saling berinteraksi antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Dalam berkomunikasi, etika merupakan hal terpenting yang harus ada. Etika merupakan tata cara berhubungan dengan manusia lainnya. Khususnya untuk dunia perusahaan, masalah etika sangat perlu untuk diketahui dan dijalankan. Nah, konsumen dan pelanggan yang akan datang ke perusahaan, sekalipun tanpa diundang, merupakan tamu penting, tamu kehormatan yang harus diberikan pelayanan secara maksimal. Agar konsumen merasa dihargai, dihormati, dan diselesaikan masalahnya.
Maka setiap karyawan perusahaan perlu memahami etika komunikasi perusahaan. Next. Lalu ada penerapan etika komunikasi untuk kualitas pelayanan yang baik. Nah, pentingnya etika komunikasi dalam sebuah perusahaan pelayanan untuk kualitas pelayanan yang baik. Nah, begitu juga pada PT Globalindo 21 Express yang mementingkan kualitas pelayanan agar konsumen merasa puas dan nyaman bekerja sama dengan PT Globalindo 21 Express dengan cara menerapkan standar etika komunikasi yang ada. Hal yang menjadi permasalahan pelayanan di PT Globalindo Express adalah etika komunikasi yang kurang baik terhadap konsumen atau pelanggan. Nah, beberapa karyawan pernah bahkan sering melayani konsumen dengan wajah cemberut dan nada suara yang kasar dan cenderung membentak. Nah, kualitas pelayanan yang ada di PT Globalindo 21 Express tetap dipertahankan untuk menjaga hubungan baik dengan konsumen atau pelanggan. Etika komunikasi di PT Global Express harus dipertahankan guna menjaga kualitas pelayanan. Tidak hanya itu, keamanan serta ketepatan waktu barang sampai di tujuan juga merupakan hal yang penting harus dijaga untuk kualitas yang baik. Next. Lalu, ini adalah 5 dimensi utama kualitas dalam pelayanan. Itu dibagi menjadi 5. Yang pertama itu reliabilitas, yang kedua itu ada daya tangkap, yang ketiga ada jaminan, yang keempat ada empati, dan yang terakhir ada bukti fisik. Next. Untuk reliabilitas itu berkaitan dengan kemampuan perusahaan untuk memberikan layanan yang akurat sejak pertama kali tanpa membuat kesalahan apapun dan menyampaikan jasanya sesuai dengan waktu yang telah disepakati sebelumnya. Dalam memberikan pelayanan kepada konsumen, karyawan PT Globalindo 21 Express selalu memberikan pelayanan yang akurat dan menyampaikan jasanya sesuai dengan waktu yang telah disepakati dengan konsumen atau pelanggannya. Karena yang menjadi landasan dalam memberikan pelayanan di PT Globalindo 21 Express adalah melayani dengan akurat sejak pertama kali tanpa membuat kesalahan dan tepat waktu dalam menyampaikan jasa pengiriman barang kepada konsumen. Yang kedua itu ada daya tanggap. Daya tanggap berkenan dengan kesediaan dan kemampuan para karyawan untuk membantu para konsumen dengan merespon permintaan mereka serta menginformasikan kapan saja akan diberikan dan kemudian memberikan jasa secara cepat. Nah, karyawan PT Globalindo 21 Express senantiasa membantu konsumen untuk memberikan informasi mengenai barang kiriman konsumen, nama penerima maupun lokasi keberadaan barang. Nah, tidak hanya itu, karyawan juga membantu konsumen untuk memberikan informasi mengenai biaya pengiriman barang dan nama waktu pengiriman ke kota tujuan. Selain itu, karyawan juga bersedia untuk mengambil barang yang akan dikirim. Nah, ini merupakan bentuk ketersediaan dan kemampuan karyawan di PT Globalindo 21 Express untuk membantu para konsumen atau pelanggannya. Lalu yang ketiga itu ada jaminan. Jaminan itu merupakan sebuah perilaku para karyawan untuk menumbuhkan kepercayaan konsumen terhadap perusahaan. Nah, perusahaan bisa menciptakan rasa aman bagi konsumen lewat jaminan. Jaminan juga berarti bahwa para karyawan selalu bersikap sopan dan menguasai pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk menangani setiap pertanyaan yang diajukan oleh konsumen. Nah, jaminan yang diberikan oleh PT Globalindo 21 Express sendiri kepada konsumen berupa keamanan barang kiriman, dan penggantian apabila barangnya rusak atau hilang. Dengan demikian akan menumbuhkan rasa percaya terhadap konsumen dengan pelayanan yang diberikan oleh PT Global 21 Express. Lalu yang keempat itu ada empati. Empati berarti perusahaan memahami masalah para konsumen dan bertindak demi kepentingan para konsumen, serta memberikan perhatian persoalan kepada para konsumen
dan memiliki jam operasi yang nyaman. Di PT Globalindo 21 Express juga selalu berusaha memahami masalah apa yang terjadi pada konsumen dan akan memberikan solusi yang terbaik kepada konsumen. Dengan demikian akan terciptanya hubungan kerja yang harmonis dari pihak PT Globalindo 21 Express dengan pihak konsumen. Lalu yang terakhir itu ada bukti fisik. Nah, bukti fisik ini berkaitan dengan daya tarik fisik, perlengkapan, dan material yang digunakan perusahaan, serta penampilan dari karyawan. Nah, PT Global Indo 21 Express juga mempunyai prinsip, yaitu memiliki daya tarik, fasilitas berupa mobil pickup untuk mengambil barang, dan komputer untuk sistem pengecekan nama penerimaan barang secara online, serta penampilan karyawan yang sopan dan menarik guna menarik minat konsumen untuk menjalin kerjasama dengan PT Global Indo 21 Express. Next. Nah, lalu ada komunikasi interpersonal karyawan dalam memberikan pelayanan yang baik. Nah, karyawan dan karyawati di PT Global Indo 21 Express selalu menggunakan komunikasi interpersonal ketika melayani konsumen karena salah satu aktivitas yang menonjol dalam kehidupan sehari-hari adalah komunikasi interpersonal. Bentuknya bermacam-macam. Misalnya sekedar bertegur sapa, bertukar pikiran, diskusi, koordinasi, negosiasi, konseling, wawancara, debat, dan sebagainya. Oleh karena itu, komunikasi interpersonal merupakan aktivitas yang dominan. Maka sudah saatnya kita memahami lebih cermat prinsip dan teori yang relevan, sehingga kita memiliki kecakapan dalam berkomunikasi yang lebih baik dalam suasana hubungan interpersonal yang kondusif dan harmonis. Nah, selain menjaga dan menerapkan etika komunikasi yang ada, karyawan juga harus memperhatikan dan bertanggung jawab penuh atas barang kiriman agar sampai di tujuan dengan tepat waktu. Hal ini dilakukan untuk menjaga kepercayaan konsumen agar konsumen merasa puas dengan pelayanan yang diberikan oleh PT Globalindo 21 Express. X. Lalu kita masuk ke kesimpulan. Nah, berdasarkan kesimpulan yang dari kelompok kami yang sudah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa komunikasi merupakan salah satu alat yang saling berinteraksi, alat untuk berinteraksi antara manusia yang satu dengan yang lainnya. Adapun tata cara dalam berkomunikasi, atau bisa dikatakan juga etika dalam berkomunikasi, merupakan hal yang harus diperhatikan. Nah, etika komunikasi sendiri menjadi hal terpenting dalam menjalin hubungan yang baik antar pribadi, organisasi, maupun hubungan terhadap pelayanan perusahaan. Pelayanan sangat erat kaitannya dengan etika komunikasi guna menciptakan hubungan yang baik dengan konsumen atau pelanggan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.